silakan untuk tambah akselerasi setelah tikungannya ke terakhir. Hati-hati untuk menuju ke tikungan yang paling. Siang. Undangan dari Andalan? Oh, oke. Boleh minta KTP-nya dua-duanya? KTP saya. Sebentar. Ke sini? Siang, Mas. Ya, ke sini. Di situ ya, Mas. Maaf, Bu, kalau habis di antigen, kita antigen lagi. Iya, fresh dulu dari situ. Habis dicolok kan tadi. Jadi kita Bapak siapa, Mas? Fajar. Fajar. Bapak Fajar. Namanya siapa? Saya Bapak Nindyo. Bapak Nindyo. Iya. Udah pernah di swab antigen sebelumnya? Udah. Barusan. Rasanya memang lagi ya, Pak ya? Oke. Ya, Nanti udah. nafas biasa aja, relax. Jangan tahan nafas dan tegang ya. Oh, tahan napas? Jangan tahan Jangan kan, napas normal kan? Oke. Dana boleh aja ya. Ya. Boleh tenang tengadak. Oh iya. Oke, siap. Pak. Relax aja. Jangan kita mulai ya. Oke, relax. Nanti rasanya nggak enak kalau nggak relax. Satu lagi yuk. Satu lagi, satu lagi. Relax aja ya. Ya. Nanti tambah lebih sakit kalau nggak relax. Oke, Pak. Oke. Bersihin kan? Nindyo. Lagi. Nindyo. Nindyo. Iya. Oke, jadi kita habis di swab antigen. Jadi kalau kita mau bersihin, kita keluar dulu. Event ini benar-benar prokesnya luar biasa. Jadi yang harus ikut harus antigen dulu. Free nggak? Oh, free ya tadi ya? dong. Free dari Hyundai ya? Free dari Jadi kita nunggu hasilnya dulu baru nanti boleh ikut apa track day-nya ya. Track day. Jadi aman nih. Aman, boleh masuk. Jadi sekarang orang negatif Langsung nyobain sirkuit. baru boleh nyobain ya. Nyobain. Kita nanti langsung coba ke tracknya, sirkuitnya ya. Ini baru bener nih sekarang. Silakan tempelkan kartu Tadi uji track dulu, uji Track dulu. Sama uji kesehatan. Uji kesehatan. Beda lah ya Hyundai dulu sama sekarang. Beda banget ya. Bukan kaleng-kaleng. Jadi yang hari ini Ioniq sama Kona ya. Kona, dua mobil kita coba di dalam track Sentul. Dapat 2 lap. 2 lap. Ini kalau yang Konanya udah yang versi baru atau yang lama? Kayaknya semuanya yang versi baru semua deh. Yang versi lamanya nggak dipinjemin, karena kan pakai mobil race car dealer-dealer itu. Kita sampai di tempat pedoknya. Di sini udah verifikasi dulu. Oke, siap. Maaf, tolong kiri. Ini unit test drive-nya. Ada Hyundai Kona dan Hyundai Ioniq. Nanti kita cobain antara Kona atau Ioniq. Mungkin karena di Sentul kayaknya mau cobain yang Ioniq aja deh, karena lebih sedan, butuh yang ground clearance-nya lebih rendah. Oke, nanti kita coba tunggu ya. Nah, sambil nunggu tes, kita lihat jalan-jalan dulu sini, banyak display juga nih. Ada di display area juga. Ini
Kona yang baru. Kalau ini apa nih? Ini wall mount charging lagi dicas. Ini kalau sekarang beli ini dapat ini langsung nggak sih? Langsung dapat dipasang di rumah. Jadi punya pom bensin sendiri. Udah murah, per kilowattnya 1.500. Jadi full kapasitasnya hanya 55 ribuan lah keluarin biaya. Itu kalau beli katanya mahal ya? Ini 30 juta. Kalau beli? Kalau beli terpisah karena lagi promo bulan Maret. Ya tinggal 10 hari lagi promonya. Jadi kalau beli ini mau apapun, Ioniq sama Kona? Mau ini kata Kona dapat wall mount charging. Wall mount charging ya? Namanya wall mount charging. Harga 30 juta. Free. Buat nyolok doang nih ya? Ya, khusus bulan Maret. Nantinya kena biaya sendiri. Kalau mau pasang 30 juta. Kalau masang ini perlu naikin daya nggak? Nah, naikin daya 7.700 atau install daya sendiri lagi. Itu lebih murah. Jadi bisa ketahuan pemakaian mobil ini sebulan berapa. Tapi ntar listriknya jadi mahal nggak gara-gara gini? Bisa beda dong. Kan dia ada subsidi 30%, pemakaian di atas jam 10 malam. Oh, Diskon 30% loh, lumayan. memang nih nggak main-main ya Hyundai ya? Kita nggak main-main untuk masuk ke pasar Indonesia ini. Semuanya disiapin ya? Semua disiapin. Oh, jadi tas juga. Ini kalau kena air nggak masalah, anti air. Oh iya, ini pada lagi dicas semua nih. Ya, dicas semua. Charger Nah, here. ini mobil C2C. Jadi kalau mogok di jalan, Heeh. mobil ini yang datang nyamperin ke tempat. Oh yang ini? Ini. Oh yang ini? Ini namanya C2C. Oh. Jadi kalau mogok di jalan, 0%-nya di jalan, mobil ini yang datang ke tempat Anda. Jadi langsung dicas. Pindahin daya listrik, jadi nggak perlu lama lagi. Nah, ini dia nih alat C2C. Jadi cara kerjanya mindahin dari daya listrik ke mobil ini ke mobil yang satunya. Jadi nggak perlu nunggu lama, jadi cepet. Oh ini emergency car-nya ya? Emergency car-nya. Nah, ini alat C2C-nya. Ini apa? Semacam dinamo? Dinamo, penghantar listrik. Jadi ini power bank besar ya? Power bank listrik. Nah, ini alatnya langsung colokan DC 2. Kalau yang di casnya ini AC. Jadi kalau di jalan kehabisan baterai 0%, 0%. bisa langsung telepon ini. Telepon Hyundai datang dengan sigap dekat tempat yang mobilnya habis. Power kabelnya juga gede. Beda ya itunya ya? Beda. Palanya 2 ya? Palanya Jadi 2. Jadi ultra fast charging jatuhnya. nih. Ada 2 tuh. Ultra fast charging ya. Iya. Ini kayak emergency car-nya sini ya. C2C. Baru lihat sih kalau gue ini. Kalau ini mobil servis biasa ya. Ini mobil servis biasa yang datang ke rumah. Ini sih yang keren sih ya, C2C ini ya. Jadi Hyundai mempersiapkan semuanya ya. Iya, sudah. Seperti ini mobil emergency juga datang ke rumah. Kalau misalnya tidak sempat untuk servis mobil listrik di dealer, kita pun datang ke tempat ke rumah untuk servisin mobil. Jadi hari ini sambil nunggu batch apa 3. nih? Track D batch ya. Yang 3. Di sini disiapin juga apa? Display dari Hyundai. Di sini ada Ioniq, ada Kona. Jadi dijelasin juga sama Pak Putra. Nanti kita mau cobain 2 lap, oh ya. Cuma lagi tunggu nih. 2 lap pakai Ioniq atau Kona. Hanya di Hyundai Track D. Ini ruang tunggunya eksklusif sih dan dingin. Sambil nunggu panggilan batch 3. Mobil listrik murni memiliki tenaga 100% dari baterai berkapasitas besar yang dapat Keren deh nih Hyundai Indonesia. biarkan. Kali ini kita di sini akan saya dan Randy sebagai instruktur Drift Car
Ini mobil paling depan, kita bagi 2 grup ya. Jadi masing-masing kita komunikasi dengan HP, dengan radio. Jadi di mobil ada radio, saya akan ngomong terus panjang jalan, kasih tahu tikungannya di mana. Anda nggak perlu pegang HP, Anda hanya fokus pegang setir dengan posisi jam 9 dan jam 3. Lihat ke depan, lihat tikungan, dan yang penting merasakan mobil elektrik yang tentunya dengan aspal baru yang halus, suara mobil yang nyaris tak terdengar ya, jadi sangat enak, sangat nyaman. Itu yang paling penting yang harus dirasakan pada saat test drive. Lalu di dalam konvoy tidak boleh overtaking, tidak boleh saling mendahului, dan kalau bisa kita semuanya jalannya bareng, misalnya ada di belakangnya ada 4 atau 5 mobil jalannya bersamaan, saling berdekatan, tapi tentunya jaga jalan. Nah, kita boleh bawa passenger, tapi maksimum 1, jadi driver, test drivernya plus 1 orang, dan tidak boleh anak kecil ya, jadi harus orang dewasa. Tentunya kalau setelah selesai kita jangan lupa barang-barangnya kan, karena nanti akan tukar mobil dari yang Ioniq ke mobil yang Kona, jadi barang jangan ada ketinggalan. Nah, bisa slide yang layout sirkuit. Nah, ini kita sekarang adanya di sini nih ya. Nanti kita keluar, layout sirkuitnya kan kayak gini ya. Nanti kita keluar sini, tikungan kedua. Nah, di sini tikungan ketiga. Nah, di sini lihat tikungannya apa? Lebih sempit ya, yang tikungan keempat. Nanti di sini saya akan ngomong nih, di tikungan ketiga. Saya akan ingetin harus menampung dulu keluar, angkat gas supaya bisa masuk di tikungan keempat. Kalau enggak nanti nggak dapat. Menuju kayak tikungan kelima. Ada di sini juga tikungan es kecil. Tikungannya sangat sempit. Dan di situ saya pasang juga rintangan. Tujuannya adalah kita bisa merasakan agility dari electric car. Kenapa? Electric car itu kan center of gravity-nya rendah. Bateri yang paling berat di mobil itu taruhnya paling bawah, sehingga body roll-nya berkurang, sehingga mobilnya jadi lincah. Apalagi kita ada Kona yang SUV yang mobil tinggi tapi tetap stabil. Menuju es besar, tikungan terakhir semua ada sign juga. Selain saya bicara, di situ ada slow down, lalu ada braking. Nah, sekarang kita setelah lap pertama, di sini ada tulisan slow. Nanti saya juga akan bantuin ingat. Kita akan stop untuk melakukan slalom. Jadi slalomnya cuma zigzag. Di situ Anda bisa lebih cepat untuk mencoba. Ya, ini kebalik ya. Jadi di sini slalom dulu, lalu nanti di sini finish, langsung finish. Tes akselerasi. Pada saat tes akselerasi di situ ada mode eco dan sport. Kalau mau nyoba yang sport, juga boleh power yang akan lebih berasa keluar. Nanti saya akan nunggu di sini di ujung sampai mobil konvoynya kumpul semua. Kita jalan lagi ke lap untuk kembali ke pit. Nanti saya akan bisa gantian mobil, coba mobil yang Ioniq ke Kona atau kebalikannya. Nah, sekarang kita cerita cuaca. Saya sebagai instruktur melihat hujan yang besar begini, saya belum rekomen untuk kita jalan. Jadi kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan nih hujan kalau gede kan berhentinya cepat. Pada saat dia udah tinggal begitu kecil aja, kita udah bisa jalan. Dan ingat, visibilitas pada saat hujan pasti kan berkurang karena ada di belakang saya dari depan. Wiper harus jalan dan fokus. Lalu genangan air juga berlaku untuk semua mobil. Kalau ada genangan air kan pasti mobilnya lebih licin, jadi harus lebih hati-hati. Tapi saya pace-nya di depan juga saya akan jaga ya, supaya kita nggak terlalu bahaya. Oke, saya rasa cukup sekian. Jadi kita tunggu dulu dari hujannya. Up area supaya nanti Bapak Ibu tidak kebasahan saat akan memasuki mobil.
Jadi tunggu sebentar untuk tim kami dapat mengarahkan Bapak dan Ibu sudah dari area ini ke masker terpakai ya? area. Terima kasih. Bapak Ibu mohon tunggu sebentar karena seluruh mobil akan kita pindahkan ke pickup area yang baru. Karena memang situasi saat ini sedang berhujan. Benerin dulu dasinya. Nah, kesehatan dan juga keselamatan Bapak Ibu supaya tidak basah waktu memasuki mobil. Jadi kita akan pindahkan mobil terlebih dahulu ke area pickup yang baru. Sehingga nanti Ini 3 ya? Ioniq dulu ya? Iya. Nanti 1 lap? Apa 2 lap kalau gini? Di change lagi. Oke. Enggak, maksudnya digantinya chance-nya 1 lap apa 2 lap? Nanti Ikutin instrukturnya ya? Iya. Oke. boleh dinyalain. Ya ini sudah nyala. Mungkin di gas dulu. Oke. Kita sekarang coba apa? Hyundai Ioniq ya ini ya? Iya. Ini dipencet aja ya, D ya? Tinggal pencet aja. Jadi nggak ada kayak shift gitu ya? Nggak Udah, ada tuasnya ya? modelnya udah nggak ada tuas atau tongkat, jadi udah futuristik. Model tombol-tombol. Kita test drive di Sentul. Kondisinya hujan ya? Kondisi ya sudah mendingan sih hujannya. Udah rintik-rintik doang, nggak kayak tadi hujannya gede. Ini perlu diganti drive mode-nya. Ada apanya sih? Untuk drive mode itu ada pilihannya, ada Eco, Ini Eco ada ya? Comfort, Ada normal ya? terus Sport. Oh jadi comfortnya berarti normal ya? Normal ya. Ah, Ini kita pilih sport aja kali ya. Sesuai dengan track ya. karena kita lagi di sirkuit Sentul ya. Jadi ada 3 tadi, normal, sport sama eco. Jadi kita pilih sport aja. Oke, kita jalan, kita ikutin aja ya. Cuman boleh apa? Test track, tidak boleh kebut-kebutan, hanya boleh konvoy. Jadi ngikutin mobil depan aja ya kita ya. Yep. Tapi katanya sih ada instruksinya juga sih, ini disiapin HT ini. Nanti kalau suruh break. Nanti setelah ini katanya juga tuker ya, dari apa, coba Ioniq ganti Kona ya. Iya, jadi setelah kita tes 1 putaran, nanti setelah habis 1 putarannya bisa langsung switch ke Kona ya. Kita sekarang cobain yang Ioniq dulu ya. Kalau secara power lebih besar yang Kona ya katanya ya. Kalau untuk power, ya berbeda juga di torsinya ya. Torsinya memang Kona lebih gede, 395 untuk torsinya ya. Kalau ini kan Kona 295 Tapi kita untuk torsi. coba yang Ioniq ini kan lebih sedan ya, jadi mungkin lebih stabil kali ya nanti. Harusnya dibanding Kona kalau ya. untuk handling dia lebih ini ya, lebih nyaman dibanding Kona ya. Lebih bagus lah untuk handling ya. Ini sih mobil listrik tenaganya instan ya.
Kalau soal tenaga ya? sih emang kayak nggak usah diraguin lagi ya, karena ngalirinnya dia kan lebih cepet ya kalau listrik tuh ya, jadi lebih responsif lah. Kalau posisinya ini pas lagi kayak mobil bensin itu kan RPM-nya tinggi, ini ngaruh ke baterainya jadi makin boros gak nih? Kalau untuk pemakaian baterai sih sebenarnya lebih banyaknya sih sebenarnya nyedotnya ini ya, kayak pemakaian AC misalkan, terus jarak kilometernya sebenarnya sih lebih ke situ ya dia nyedotnya ya. Tapi kalau bicara kayak kecepatannya sih ya itu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu signifikan lah ya kalau untuk kecepatan. Ya ini sih udah dikasih kon-kon aja sih, jadi tinggal ngikutin leadernya sama tinggal ngikutin jalan yang terbuka aja sih. Ini tikungan S. Agak janggal juga sih, nggak ada rem tangannya ya. Kalau buat sports deh slalom sih kayaknya sih kalau nggak pakai handbrake ya kayaknya nggak bisa ya. Tapi so far mobilnya enak ya, kedap ya. Iya, ini salah satu keuntungan mobil listrik. Jadi suaranya nggak kedengaran ke dalam ya. Memang karena nggak ada mesinnya ya. Nggak ada mesin ya. Udah listrik semua ya, udah EV semua ya. Full listrik, jadi bener-bener nggak ada namanya suara mesin kedengaran di sini. Jadi bener-bener kedap suara lah ya. So far gimana mas? So far nih kita coba ke jalan-jalan, ini coba becek ya. Nih, di gaspol nih. Instan loh itu tenaganya tuh. Enak sih mobil ini. Jadi udah sedikit kuji lah ya. Kalau bicara kecepatan ya instan ya kalau instan banget ya, karena ini torsinya bener-bener ngebuktiin aja nih, torsi 295-nya Ioniq ya kerasa banget ya di gasnya dibecek nih gitu ya. Selama ini pakai bensin ya. Ini udah 1 lap nih, kita cobain di Sentul nih. Nah ini kita mau nyobain berarti apa nih? Kayaknya coba tes slalom deh ini ya. Tes apa jig-jig kayaknya sih. Iya, tes jig slalom ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kita pahalin dulu. Ini caranya gimana ya kalau ini ya? Oh, tetap harus D. Ini ntar lu D, sip? Yep. Slalom nih. Gak pakai rem nih ya? Gak pakai rem ya? Gak pakai rem. Ini sudah jalan lagi. Masih ada penyesuaian sih ya. Biasanya pakai manual, biasanya pakai matic konvensional. Iya. Ini kan karena maticnya cuma bedanya tua sih sebenarnya ya. Iya, jadi sekarang udah tombol kayak hampa sih kelihatannya. Iya sih. Bener. Tapi ya namanya teknologi ya kan. Teknologi makin canggih ya kayak begini nih jadinya nih mobil zaman sekarang. Nah, kita nyobain 1 lap nih. Oke, udah selesai ya 1 lap ya. Mungkin habis ini kita tukar ke itu kali, ke Kona. Coba lagi. 1 lap lagi.
Kirain tuh satu lapnya tuh panjang gitu ya. Ternyata segitu aja ya. Kayak nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya. Kita agak jarak depan sedikit lah. Basah soalnya, basah. Jadi ini Ioniq yang apa tadi? Ioniq tipe yang Prime. Ini yang Prime ya. Jadi ada dua ya. Ada Yeah. Prime, ada yang Ada Prime, Signature ada ya. yang Signature. Bedanya cuman sunroof ya tadi ya. Sunroof Iya, kalau sama untuk bedanya ini kalau interiornya ya yang lebih kelihatan ya. Jadi kayak sunroofnya yang Prime nggak ada, terus belum ada wireless charger, terus pendingin kursinya nggak ada, jadi cuma ada penghangat ya, bukan pendingin. Oh, jadi ini cuma penghangat aja Iya, nih ya. ini cuma penghangat. Kalau di tipe yang Signature kan ada penghangat sama pendingin kursinya. Tapi yang lain-lainnya sama ya. Yang lainnya display overall sama ya, untuk overall sama. Oh ya, sorry, di kursinya dia belum elektrik. Terus belum ada memory seatnya juga. Kalau yang Signature udah? Yang Signature ada memory seat, Oh, kursinya udah electric seat. Ya lebih lengkap sih fiturnya ya kalau elektrik yang Signature. Sekarang berapa harganya itu? Kalau untuk yang Prime ya, yang Prime harganya 637. 637 ya. Ya, kalau yang Signature yang paling tinggi itu 677 harganya untuk OTR Jakarta. Selisihnya berarti cuman Selisihnya Nggak 30. nggak nyampe 50 ya? Iya, oh sorry, 40 juta. Iya. Untuk beda ya interior tadi ya yang udah disebutin ya. Oke, kita cobain ini lap kedua tapi Ioniq. Ya, langsung kedap ya, walaupun memang ada masih ada body rollnya dikit ya kan ya, namanya mobil harian. Yeah. Kalau nggak mau pakai body roll ya harus suspensinya yang hard sih. Cuman Yeah. nih, kan karena kita bukan untuk balapan ya, ini karena memang tes unitnya, mobilnya kedap banget sih. Dan ini nggak kerasa limbung ya. Jadi suspensinya cukup Oke lah ya. rigid ya. Rigid ya, rigid. Karena Ioniq ya. Mungkin kalau yang nanti Kona mungkin karena mungkin clearance-nya agak tinggi mungkin ya. Kita coba ya, ada pengaruh yang kerasa apa enggak gitu ya. Kita udah keluar nih sekarang. Oke, masuk pit. Tukar unit. Ini kita masih pakai AC aja lumayan. Gimana kalau ini ya balapan bener ya nggak pakai AC penuh berapa lap? Ini baru 2 putaran doang. 2 putaran masih pakai AC. Sepeda pagi per unit.
Biasanya ada gini nggak ada. Udah pencet-pencet aja ya. Iya. Kayaknya ada yang harus didorong cuman nggak ada gitu. Oke, kita udah selesai cobain Hyundai Ioniq. Kita lanjut nanti ke test drive yang Selanjutnya. ini berarti di kanap itu tepi ya. Oke. Dulu. Kita tukar unit. Jadi Kona. Ini Pak ya? Iya. Kita coba Kona sekarang. Sekarang cobain Kona ya. Ini Kona torsinya lebih gede. Kita coba buktiin. Ininya hampir ini sama semua ya? Untuk Head unitnya? Head unit sama. Ukurannya sama. Ini sama semua ya sini ya. Kita sekarang coba yang Hyundai. Sekarang kita coba yang unit Kona. Mungkin tadi sudah mencoba dengan Ioniq. Posisinya hampir sama, cuman tetap saya mengingatkan menambah akselerasi usahakan hanya pada trek lurus. Wiper disesuaikan dengan curah hujan dan lampu mohon dinyalakan. Tapi gak ada suaranya ini ya? Apa mati? Nanti HT-nya kita lap pertama tetap Oh akan iya. lebih pelan dulu. Oh, Setelah baru itu mau nyinggung lap itu terakhir. tadi, kayaknya tadi bisu ya. Cepat. Jadi kita tadi jago dong ya, tanpa instruktur ya. Ngeraba jadinya ya. Mulai. Oke, kita gas lagi nih, gas. Tapi kalau bantingan kayaknya lebih hard ini ya. Tadi lebih soft, mungkin sedan kali ya. Iya. Karakternya. Iya kan? Iya. Karakternya ya sedan kan mungkin butuh. Posisi sekarang mungkin saya akan maintain maksimum kecepatan di 100. Nanti kalau memang memungkinkan pada sesi lap terakhir saya akan tambah. Ini enak nih. Berarti tadi mati ya. Tadi nggak ada mati kali THT-nya kali. Jadi ya tadi pas sesuai dengan briefing katanya ada Tikungan ini enak nih, seru nih. kecepatan mungkin sekitar 60 tanpa menambah akselerasi untuk safety. Ada nih set. Lap lurus, memasuki trek lurus dan posisi mobil sudah lurus. Bapak-bapak, ibu-ibu dipersilakan untuk mencoba menambah kecepatan sesuai dengan kemampuan. Dan kalau bisa maksimum hanya 120 atau 110 sebelum titik pengereman. Kalau tenaganya lebih konstan ini sih, instan Iya. ini ya. Ini torsinya 395. Tadi ya. Kalau yang tadi sebelumnya tuh Ioniq itu 295. Jadi lumayan sih. Ada selisih 100. Jauh ya. Untuk torsinya. Jadi makanya untuk tenaga Hubungan ini kita Lebih bisa gede. dengan kecepatan under 60 km per jam. Nah ini dia nih. Karena clearance-nya tinggi. ya jadi ada Pas tikungan ada ngaruh ya. jangan agak terlalu ini nih. Dan ini itu kerasa banget. Gak berani tambah kecepatan kalau di tikungan. Apalagi ntar depan tuh ada tikungan S tuh. Berikut ini mungkin kita berbelok.
instan banget tenaganya, powernya. Kita puncak sampai 100. Kita cornering atau berbelok dengan kecepatan 60 tanpa menambah. Kita slow down akan mengikuti sesi yang sama seperti bapak-bapak ibu-ibu tadi mencoba Hyundai Ioniq. Jadi tetap nanti akan saya tunggu di depan untuk kita melakukan lap terakhir. Nah ini ntar tadi slalom kalau pakai Ioniq nggak pakai rem, ini kayaknya nggak berani deh. Soalnya bodinya lebih tinggi ya. SUV, jadi karakternya dia emang lebih tinggi ya dari sedan. Tapi secara suspensi lebih nyamanan di Ioniq, ini karakternya lebih hard sih. Plus minus tuh, jadi tinggal ya pilihnya yang mana ya kan. Power Kona ya, karena tadi selisihnya 100 sendiri ya. Untuk torsinya ya, torsinya 100 Nm selisihnya. Kalau Ioniq 295, Kona 395. Itu bisa sampai sprint. Gimana caranya nge-sprint pakai mobil ini? Karena ini nggak ada RPM biasanya kan. Oh ini kalau N nggak bisa nggak bisa digas. 2 kaki berarti, main 2 kaki. Setelah ini mungkin bisa ditanya ya kali ya. Mungkin ya setelah ini track slalom nih. Karena kalau pakai yang Matic aja masih bisa dimasukin D dan. Kalau sebelumnya sih kayak ada bunyi ngecik gitu ya. Jadi kayak ada yang ini sih. Ada yang tahu sih kayaknya tekniknya kalau mobil. Karena tadi yang transmisi, yang sprint itu silidernya. Ini sama kanan kiri. Coba. Go. Oh iya, tetap 2 kaki berarti caranya. Tapi nggak, di gasnya nggak ada suaranya, lucu gitu. Nih ya, karena mobil listrik. Kita stop di sini nih. Ini gue rem. Sorry. Ini gue gas ya. Ini nggak ada suaranya, malah gas nih loh. Oh ya gitu caranya. Yang megang ini aja, yang megang kameranya aja sampai kendor. Tapi kan kalau mobil biasa tuh ada ngaungannya, ini nggak ada settingan ngaungnya, jadi nyetelnya pakai RPM juga nggak ada. Aneh ya. Jadi Feeling berarti feeling. Kayak mobil mainan aja nih kesannya nih. Yang bingung adalah nanti kita ngajarin anak-anak kita ya mas. Karena mungkin mobil manual udah nggak ada. Motor kita aja udah. Untuk sesi terakhir seperti saya katakan tadi, tetap jaga jarak untuk antar kendaraan, dan kalau memungkinkan kita akan tambah speed sedikit, tapi tetap berhati-hati terutama mendekati titik pengereman. Ini kan nih netral. Misalnya kita gas, nggak ada RPM-nya kan tuh. Ini udah dibujak loh nih. Berarti kalau sampai ini mental nih, misalnya D nih, misalnya, gue nggak berani juga sini. Ya gitu. Belum ya. Nih langsung gue bujak nih. Cornering bisa sampai 60 lebih sedikit. 60.
Oke. Terus gaspol biasanya. Mobil masa depan banget nih. Gas, step, tenaganya instan. Di bagian terakhir sirkuit dan kita akan down untuk memasuki pit kembali. Oke, kita udah finish nih, udah nyobain 2 mobil. Jadi tim mana nih? Ioniq apa Kona nih? Ya tadi kan, kalau torsi Kona yang menang ya. Iya. Kalau apa? Untuk Secara suspensi kenyamanan Ioniq. Ioniq karena dia sedan ya, jadi ya kalau sedan kan identik lebih kenyamanan ya, lebih nyaman. Ya cocok sih ya kalau untuk pakai buat kebut-kebut ya kalau Ioniq ya. Pokoknya kalau mau nanya-nanya langsung ke Hyundai andalan Pancoran langsung ya. Sip, Hyundai andalan Pancoran. Kita udah cobain 2 unit EV ini ya. Lucunya kebut-kebutan di Sentul ini, bukan kebut-kebutan ya. Ya coba di Sentul ini nggak ada suaranya. Ini balapan apa ya namanya ya? Balapan silent ya. Silent racer berarti silent. Oke. Kita udah finish nih. Kita P. Oke, kita turun. Nah, gue hari ini udah nyobain di Hyundai Track Day. Hari ini gue cobain Ioniq dan Kona ya. Dan mobil tersebut dua-duanya sudah teknologi dengan EV. Kerennya adalah mobil itu tidak ada suaranya sama sekali, tapi tenaganya luar biasa instan. Itu mungkin teman-teman harus dicoba tenaga instan, tapi nggak perlu